Ya. Nggih. Oke. Lanjutin yang tadi. Sisa yang kamu presentasikan tadi ya. Iya, kurang 2 menit lagi, Mas. Oke. Suaranya terdengar nggak, Mas, tadi? Ya, ya kedengeran. Oke. Nah, si Seniman kan juga belajar soal komunis. Kan dia ngerti komunis itu apa. Iya, jadi apa ya, pengetahuan baru juga bagi saya, sama barangkali bisa jadi apa ya, kayak sendiri tuh buku memang bahan Ya, dan itu memang harus ngerti bahwa buku itu luar biasa banget pada waktu zaman Orde Baru itu luar biasa. Itu cuma masalah pementasan atau penerbitan buku ya begitu. Tapi yang hal-hal yang lain tuh penting nggak penting. yang juga bisa jadi bahan sharing ke teman-teman apa yang juga ikut belajar juga. Ya. Saya yakin kalau mahasiswa sekarang itu pasti nggak ngalami itu, jadi mereka nggak paham bahwa itu seketat itu nggak bakal paham. Ya, begitu saja Om Untung apa yang mau saya tanyakan terkait kayak di masa Orde Baru itu seperti apa? Sebenarnya krisis metode. Nggak apa-apa. Kapanpun kalau misalnya mau tanya lagi silakan aja. Oke, siap Om Untung. Maka dari itu sangat penting untuk workshop seperti ini. Makasih. Nggih, seperti itu Mas Arung untuk presentasi data dari wawancara kepada Om Buntung, dan saya coba benturkan dengan seperti proses latihan pada masa sekarang, apa itu wawancara Om Buntung tentang pelatihan kayak apa ya, teater pada masa Orde Baru itu seperti apa sih, dan saya benturkan dengan latihan pada masa sekarang ini. Seperti itu Mas Arung. Iya, aku ngelihatnya seperti narasinya Puntung CM Punjadi itu semacam memberikan satu layer yang beda gitu di bagaimana masa lalu kemudian diperbandingkan dengan hari ini, perasaan yang kamu lakukan kemudian dan teman-teman lakukan praktek-praktek kerja bagaimana di era Orba kemudian di era hari ini. Presentasimu di dalam berupa videomu itu mengantarkan aku kepada dua pandangan gitu. Satu peristiwa yang memang cukup paradok gitu, bagaimana hari ini kita leluasa bebas gitu digambarkan melalui peristiwa-peristiwa yang kalian lakukan. Nah, tetapi itu juga kurang, aku melihatnya hal-hal kalau memang capaiannya ke sana, bisa jadi peristiwa-peristiwa yang bisa lebih cair, lebih enteng di hari ini itu juga bisa hadirkan. Nah, aku melihatnya gini, justru aku balik lagi bertanya gitu, kenapa, apa yang menjadi pertimbanganmu data-data sebelumnya tidak hadir di presentasi kali ini gitu. Itu sih Prabu. Oh iya, benar juga Mas. Kayak bisa memanfaatkan juga data-data presentasi yang masa lalu untuk dibenturkan juga dengan presentasi sekarang gitu. Sama saya juga mencoba, karena kan
di bulan-bulan ini itu saya kaitkan juga dengan aktivitas yang sekarang saya lakukan. Seperti sekarang tuh mayoritas kan ada latihan seperti ini, lalu coba benturkan apa yang bukan sebenarnya bukan saya meniadakan untuk mencoba membuat sebuah karya yang lurus dengan lintas disiplin kok dengan disiplin saya sendiri, tapi lebih ke mencoba untuk menampilkan apa yang saya lakukan juga pada sekarang bulan ini tuh kualitas yang saya lakukan tuh seperti apa sih. Nah ini saya juga tuangkan pada presentasi hari ini. Lalu juga saya sebenarnya juga mau lebih memperluas lagi. Ini kan berkembang, jadi bukan hanya berkembang dalam linear, tapi juga secara menyebar seperti apa saja yang bisa dikembangkan, mulai dari bukan hanya dari ideologi atau yang mau disampaikan dalam naskah, juga dengan seperti yang Mas Arung sarankan kemarin itu juga bisa dari Om Puntungnya sendiri, coba diperluas lagi, dicari lagi Om Puntung itu seperti apa sih, barangkali ada ide baru yang bisa dituangkan dan dikembangkan lagi pada presentasi pada perkembangan karya-karya yang presentasi selanjutnya. Seperti itu sih Mas Arung yang saya pikirkan. Belum di-mute Mas, belum di-unmute Mas Arung. Di dalam narasi Puntung CM Pujadi memang membawa saya kepada dua layer ya, atau dua landscape yang memang dua waktu. Tapi itu memang suara itu semacam ini ya, semacam ilustrasi, semacam narasi yang memang semacam narator yang memberikan satu gambaran hari ini. Itu juga hari ini kemudian dengan santai kamu aktivitasmu dengan nenek, kita bebas gitu mendapatkan pengetahuan gitu dengan mudah gitu. Tapi itu juga bisa ini hal-hal yang berbau misalnya yang pernah kamu lakukan sebelumnya gitu, itu juga bisa disisipkan gitu, bisa memungkinkan gitu. Aku melihatnya kalau yang presentasi tadi kan memang dia membawa satu peristiwa peristiwa ketegangan yang masa lalu gitu. Nah itu juga mungkin ini Prabu, dalam konteks naskahnya sendiri bisa masuk sebetulnya potongan-potongan video yang kemarin, potongan video yang itu loh malah, yang apa itu, yang Los Bagados gitu, yang itu Los Bagados yang itu bisa masuk gitu, yang dramatic reading bisa sekalian tuh sebetulnya memang. Nah kalau itu aku justru melihatnya ini kan sudah 6 kali, sudah 6 terus berkembang. Itu juga kedepannya kamu bisa juga bermain-main dengan proses penyincangan sih, gitu. Aku lebih misalnya yang kelebihan yang narasi yang kemarin itu bagaimana narasi itu dicincang-cincang gitu loh, dibedah-bedah, dibredeli. Nah, cara membredeli editing melalui video, cara membredeli itu juga satu metafor gitu, bagaimana kita dibredeli saat itu gitu juga. Kalau tadi kita dengarkan narasinya Om Puntung gitu, Om Puntung CM Pujadi, itu juga seakan-akan proses penyincangan juga terjadi di video itu sendiri gitu, Prabu. Aku ngelihat ya, tapi juga ada kalanya
Jadi yang satu dicincang-cincang, yang satu lagi. Nah, peristiwa memasaknya si itu juga tuh bisa akhirnya bisa menjadi landscape yang lain tuh. Layernya jadi banyak gitu loh. Kemudian ada yang peristiwa santai, tahan, misalnya yang kamu lakukan sebebas mungkin, hahi. Malah lebih ini, Prabu, latihan yang memang have fun apa itu juga bisa menjadi kontradiktif dengan tegangan-tegangan narasi cincang proses penyincangan gitu. Bisa juga ketika kamu punya stok yang lebih have fun, ya, kayak tadi yang dia berbentuk lingkaran, kemudian dia bermain-main, bisa itu juga menggambarkan dua layer yang lain gitu loh. Nah, yang satu lagi proses dicincang, kemudian masuk lagi ditahan, dijeda dengan peristiwa yang kamu lakukan gitu di kampus gitu. Kemudian masuk lagi layer yang lain dari naskah itu sendiri gitu. Nah, itu kayaknya memang ada di peristiwa editing gitu nantinya. Nah, kamu juga bisa juga nanti ke depannya bisa juga, kalau yang kemarin itu kan combine ya antara panggung dengan video, dengan data gitu loh. Nah, ke depannya yang bisa didorong bagaimana ya bermain cincang proses editing pun juga proses pemberdelan. Aku ngelihatnya itu juga pemberdelan yang dilakukan oleh era Orba gitu. Kemudian di combine gitu, di combine dengan narasi-narasi apa ya kesenangan di era Orba gitu. Perspektifnya jadi ini, jadi ngelihat banyak hal tuh gitu. Aku setuju gitu ketika kamu dengan narasinya Om Puntung tiba-tiba hari ini dengan enteng, dengan kamu bebas melakukan aktivitas tanpa ini gitu. Tapi itu juga jangan luput gitu perbandingan data pun juga. Aku ngelihat ini kayak bermain-main dengan apa ya, dengan dua data, dengan data-data masa lalu, dengan berbagai macam perspektif gitu, Prabu. Justru aku jadi berpikir proses metaforik di editing juga menjadi kunci utama gitu, bagaimana narasi masa lalu cukup memberdeli gitu. Nah, cara-cara itu yang kayaknya sih aku ngelihat kekuatan yang bisa didorong adalah kalau memang area tidak bisa ngedit gitu, itu juga kamu coba ya yang kayaknya sih data-data yang kemarin kamu bisa dicincang-cincang gitu loh. Nampaknya gitu ada beberapa poin-poin yang memang misalnya ketika dipreteli kemudian tenang. Jadi kayak adu dua narasi gitu misalnya. Tapi tidak semua, jadi kayak ada 3 part gitu. Nah, kayak narasi yang lama gitu yang memunculkan part 1, part 2, part 3 juga misalnya part 1 kalau misalnya bertolak dari naskahnya Om Buntung kemudian terjadi percakapan tuh dialog-dialog awal kemudian nah kamu kayaknya perlu dipertimbangkan dari 6 data itu dari 6 sudah 5 presentasi ya 5 atau 4 ya kamu membuat video ya Prabu 4 ya 4 kayaknya dari 4 itu kayaknya kamu sudah mulai bikin 3 part atau 3 part gitu bagian pertama kayaknya menarik gitu Prabu gitu jadi ada part yang memang yang kemarin itu cukup kunci gitu atau bikin 3 part atau 4 part gitu kayaknya nampaknya gitu bisa dicoba lagi apa yang kamu lakukan kemarin bagaimana combine video dengan combine panggung gitu itu juga cukup menarik yang bisa kita lakukan ketika kamu masuk ketika nanti kamu masuk ajaran baru itu kita bisa pentas gitu kita bisa perform langsung gitu Bu. Nah jadi untuk sementara di bulan kamu masuk kampus kapan? Agustus. Tapi Agustus ada acara. Hah? Agustus. Kamu ada acara? Nggih, ada acara. September kosong. September masih belum tahu. Tapi kalau mau booking coba aja.
Kalau memang sementara kosong, mungkin bisa dijadwalkan di September itu juga gitu, bisa live gitu loh. Penggabungan antara video dan data gitu loh. Performnya bisa di mana saja, bisa di kampusmu, bisa di TKW juga bisa. Gitu, bisa kita agendakan gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya coba kamu bagi menjadi 3 part gitu. Nanti nggak tahu kita akan dapat respon apa dari Beli Wayang dari video yang kamu hasilkan ini. Itu berapa, ya? Sama aku pikir apa, Bu? Ya, gimana Mas? Mau tanya juga. Ya, gimana? Itu maksudnya kan saya memahami pencincangan dengan memahami pencincangan itu kayak cari-cari gimana poin-poin yang ada itu bisa saling terhubung dan juga kayak benar-benar bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kayak misal dari data yang video pertama dicincang dan dicari poin-poin yang bisa terhubung dengan data yang kedua juga dicincang, terus dicari poin-poin yang bisa terhubung. Ya bisa begitu. Dan juga yang selanjutnya. Ya bisa begitu. Bisa begitu. Aku melihatnya memang kalau misalnya di pertunjukannya Beli Wayang itu kayak dibagi part 1 misalnya tentang ini, polanya ini, part 2 ini. Jadi misalnya part 1 misalnya 15 menit, part 2 15 menit, part 3 15 menit gitu. Nah, itu dari gabungan 4 video itu. Menurutku kamu preteli lagi mana yang akan digabung, tinggal bagaimana menentukan partnya gitu. Misalnya part yang pertama tentang isi naskah misalnya, tentang naskah itu sendiri gitu, tentang bertolak dari Las Bagados, Las Pencos. Itu bisa mulai dari shotnya dari live stream dramatic readingnya yang hasil karyanya Tembu gitu. Tapi itu potong gitu di bagian-bagian apa. Kemudian bisa dihantar oleh narasinya narasinya siapa itu, narasinya CM Punjadi, Untung CM Punjadi yang tentang naskah itu sendiri. Gitu. Tentang naskah itu sendiri gitu. Aku mikir itu juga bisa jadi part 1 bagaimana hubungan naskah dengan korelasi kenyataan. Misalnya bisa juga masuk di combine dengan narasi-narasi dengan narasi-narasi orba. Narasi-narasi orba yang memang yang bicara tentang orba, kemudian di masa orba itu kayak apa. Kemudian suara-suara puntung yang orba tadi hari ini kamu bisa masukin juga tuh narasi antara 2 hal. Itu bagian antara hubungan. Jadi korelasi naskah dengan naskah Los Bagados, Las Pencos dan narasi-narasinya. Itu part 1. Itu yang part 1 fokusnya pada itu gitu. Mungkin ini tawaranku. Part 2 barangkali gitu. Part 2 itu aku ngelihatnya ini loh, yang paling memungkinkan bicara tentang hari ini. Misalnya diambil dari video yang kemarin, yang ketiga kalau tidak salah, yang ngomongin tentang hari ini, peluang hari ini. Itu juga bagaimana hari ini bisa juga dimasukin dengan caramu yang latihan, eksplorasi latihan yang have fun hari ini. Itu narasinya Puntung CM Punjadi bisa beberapa bagian bisa masuk tuh. Itu part 2. Part 3 fokus pada combine kerjamu sama Arya gitu misalnya. Coding itu juga bisa menjadi part 3. Bagaimana sikapmu terhadap hari ini dan masa lalu. Itu sih bisa langsung bisa enggak. Tinggal dipotong itu. Atau misalnya part 3 itu yang tadi sore part 2 itu yang soal pemberdalan yang aku cincang-cincang itu bisa dimasukin di part 2. Bagaimana
pengekangan, pemberedelan yang kamu bilang tadi, menghubungkan antara korelasi satu dengan yang lainnya, bisa masuk di part 2. Aku pikir 3 part dulu gitu memungkinkan. Di part 3-nya barangkali kamu, sikap kamu gitu sebagai yang berlatar belakang dari informatika dan Arya gitu, misalnya yang kemarin video-video yang awal itu yang dia memasak, atau kamu bikin video-video tambahan sambungan dari sikapnya Arya gitu. Itu sih nampaknya aku ngelihatnya punya peluang di sana, Babun. Barangkali itu yang bisa dikembangkan oleh kamu. Iya, sudah sedikit terbayang. Tadi menarik sebetulnya, tapi bagaimana narasi itu kurang Evan gitu, perbandingannya tidak terlalu kontras gitu. Ya memang kebebasan hari ini lebih memungkinkan ya gitu. Cuma memang bagaimana ketika selengean hari ini misalnya, kan tempo waktu di eranya Soeharto kan memang yang diceritakan CM Punjadi begitu ketatnya kan, tentang pementasan itu gitu, ya kan? Nah itu kalau mau memang kontradiktif sekali gitu hari ini gitu. Nah pilih bagian-bagian yang kira-kira hari ini, generasi hari ini melakukan satu pementasan bisa juga dengan sikap-sikap yang Evan, yang mungkin selengean tapi serius. Di kamu mungkin di kelompokmu gitu loh, siapa yang tadi tuh potongan-potongan gambar yang di workshop Pinanwari, bisa juga yang ceria-ceria itu juga bisa memungkinkan gitu. Terlihat sih tadi gitu, terlihat, cuma memang ada beberapa yang memang masih memunculkan hampir sama ketegangannya gitu. Maksudku kalau memang dikontradiktif, berarti kayak kontradiktif sekalian. Memang benar-benar dipilih video-video yang memang benar berleha tapi serius, santai tapi serius. Kalau dulu benar-benar ngumpat gitu, itu yang narasinya Puntung yang cukup mencekam ya, sehingga cukup memberikan satu teror kepada narasi hari ini gitu. Aku melihatnya semacam itu, Prabu. Begitu ya? Iya, sudah terbayang beberapa. Ya udah. Ya kita bisa juga di Juni akhir lah mungkin nanti, masih ya Juni atau perlu awal Juli gitu nanti. Gitulah ya Bun, biasa santai aja Bun, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap melakukan, tetap ikhtiar gitu. Gitu kalau misalnya kamu perlu lagi, pokoknya jaga hubungan baik dengan CM Punjadi gitu. September kita bisa mainkan gitu, bisa mainkan secara live gitu. Bagaimana kamu mengkombin data dengan live itu gitu. Itu sih Bun, ya. Iya Mas Arum. Oke, sambung latihan lagi kamu. Nanti ditunggu hasil rekamannya, biar nanti beli Wayan seperti apa komentarnya. Iya Mas. Oke ya Bun. Iya. Oke ya, ditunggu rekamannya, biar beli Wayan bisa ngelihat atau Mbak Lela bisa ngelihat. Mbak Yulela Nur Imama itu ngajar teater di Surakarta ternyata. Dia tidak ngajar tari. Basicnya tari tapi ternyata ditempatkan di dosen teater di Surakarta. Isi Surakarta. Oke Bun, thank you. Terima kasih Bun. Bisa Bisa stop recording, bisa selesai.